Oke, selamat siang ya. Kita rehat dulu sejenak mereview mengenai lampu. Tetapi kali ini kita bahas mengenai jam dulu deh ya, mengenai jam. Ya salah satu hobi atau Anda juga bisa nonton. Jadi singkat cerita kemarin kan saya mereview satu buah jam Rolex Sea Dweller ya. Pengalaman saya membeli Rolex Sea Dweller itu bagaimana saya sudah jelaskan. Nah, ternyata responnya juga bagus ya. Banyak yang nonton bilang, wah, Bos Jungki juga katanya apa watch antusias atau watch lover apa segala macam banyak juga ya. Ada yang WA ke saya bilang keren. Nah, sampai saya dikirimin itu apa? Watchwinder ya, Watchwinder dikirimin. Dia bilang, saya ada lebih, saya dikirimin Watchwinder, terima kasih banget ya, bikinan kreatif. Videonya sebenarnya sudah ada tapi saya belum upload. Nah, hari ini saya dikirimin oleh Garasi Jam ya. Jadi Garasi Jam ini saya juga sering lihat ya di Bukalapak, di Tokopedia, menjual jam Rolex tapi dalam arti bukan original ya. Jadi saya dikirimkan hari ini ya, barangnya seperti ini, baru sampai, dikirim pakai Gojek ya. Nah, kita akan coba unboxing. Jadi tujuan dari video ini saya buka adalah tadi pagi Garasi Jam ngirimin saya, dia bilang suruh saya cek ya, suruh saya bandingin dengan yang original, bagaimana gitu bedanya. Nah, ini barangnya. Nah, ini sampai kantong-kantongnya pun ada loh, satu paket ya. Jadi kalau mau beli di Garasi Jam dikasih nih. Saya aja beli bukan di Rolex-nya sih, tapi di toko jam mewah ya. Plastik beginiannya pun nggak dikasih loh. Ya, ini saya pisahkan dulu ya. Jadi kantongnya kosong. Ini adalah paper bag itu apa sih, kantongnya. Jadi kalau Anda beli jam dikasih kantong Rolex nih. Ya. Nah, ini saya review dulu ya. Ini separuh dulu di sini. Nah, ini saya buka. Jadi kalau Anda beli di Garasi Jam dapatnya seperti begini nih, berarti nih ya. Satu paket, rapi sih, rapi banget, jadi nggak ketahuan bahwa ini dalamannya jam ya. Kita buka dulu. Kita unboxing ya. Jadi ini saya dikirimkan satu buah Sea Dweller tapi bukan original. Ya, saya tidak tahu klon-klonnya itu dalam arti maksudnya replika-replikanya Rolex. Ada yang Swiss ETA, mungkin nanti Garasi Jam bisa ngambil video saya, terserah, bisa lebih dijelaskan atau didubbing suaranya, nggak masalah. Tapi ini saya buka dulu. Jadi ada replika kan banyak macam ya, ada Swiss clone, ada SGC, ada ETA, ada Noob, ada apa saya juga nggak tahu, karena saya juga tahu gara-gara saya searching di Google ya, gara-gara mau ngecek apa sih bedanya ori dengan KW gitu ya. Nah, ternyata banyak-banyak tuh, ada macam-macamnya ya, kelas-kelasnya. Dan jujur terus terang ya, antara ori dengan KW itu perbedaannya sulit. Kalau Anda nggak percaya, Anda buka AliExpress deh. Di situ banyak jual mesin-mesin 3235, 3135 yang juga bisa 72 jam. Ya, nanti saya akan tunjukkan. Saya sih nggak bawa boxnya. Ini adalah jam saya di sini nih. Saya nggak bawa boxnya, jadi saya cuma ada jamnya doang. Jadi nanti kita sekilas bandingkan jamnya per jam. Nanti mungkin saya izin, saya bawa pulang ke rumah, mungkin akan saya review di rumah ya. Karena boxnya jujur terus terang saya di rumah. Nanti kita cek juga kartu garansinya seperti apa. Jadi buat Anda yang mau beli ini yang bukan ori ya di Garasi Jam, boleh nih. Jadi seperti ini. Jadi saya ngomong apa adanya, to the point ya. Kita berusaha jujur, objektif. Jadi lebih baik Anda beli jam di tempat yang jujur atau objektif. Jangan sampai Anda beli yang berbulu domba. Dalam arti begini, barang palsu dibilang ori, itu yang bahaya. Kenapa? Karena selisih harga ori dengan harga KW itu beda. Jadi kalau KW, mending bilang KW, jualan KW. Tetapi jangan sampai barang KW dijual harga ori. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu yang melawan hukum gitu ya. Jangan. Jadi mendingan kalau memang jamnya KW ya bilang KW. Memang tetap sama melawan hukum, tetapi ya
ada demand-nya, ada permintaan orang-orang untuk membeli jam KW ya mau nggak mau, dan Anda juga membeli Rolex asli pun susah ya. Dealer di Indonesia itu in time dengan time place susah bro. Anda ke situ barang nggak ada, jadi Anda ke situ tokonya cuma kosong, cuma dikasih minum, Anda duduk-duduk numpang dingin AC doang, barangnya kagak ada. Barangnya ada pun Anda nggak bisa langsung beli barang itu, Anda harus beli Tudor dulu, Anda harus beli Breitling dulu, atau Anda harus beli Omega dulu gitu ya. Nah di situ ribetnya, makanya kenapa ada orang yang lebih memilih mungkin KW ya, tapi kalau saya, kalau memang uangnya ada ya Anda beli yang original. Tetapi namanya tiap-tiap orang kan beda-beda ya soal uang gitu ya. Nah makanya saya dikirimkan oleh Garasi Jam, disuruh kita disuruh membandingkan ya, katanya ini benar-benar replika 1:1 dan kualitasnya Swiss ETA ya atau apa, nanti tolong dikoreksi ya. Etaklon atau apa, saya juga nggak begitu paham. Ada yang versi noob, ada yang versi ini itu ya, terlalu banyak. Jadi ini seperti ini ya. Jadi ini plastiknya, ini basic, pembungkus plastik ini saja, kita simpan dulu. Jadi ini memang ada bungkusannya ya, original juga ada. Saya kebetulan nggak bawa kardusnya, jadi kita bahas langsung saja ya. Kalau yang ori kayaknya nggak susah deh. Ya, ini agak ngepres. Kalau saya ngelihat ya, feel awalnya kardusnya dengan yang ori agak beda ya. Jadi saya membandingkan dengan yang ori. Kalau yang ori itu bukaannya ya barang ori presisi. Tapi kita di sini bukan membahas kardusnya ya, kita membahas barangnya. Bisa saja kardusnya ori, barangnya kan jamnya KW bisa juga. Tapi kalau saya mereview secara keseluruhan sih, kalau yang original ini dibukanya smooth banget ya, dia bisa turun ke bawah. Tapi ini seperti karton biasa ya. Saya berusaha objektif ngomong apa adanya, tapi kan Anda butuh jamnya ya, bukan butuh kardusnya. Tapi memang ada yang membahas mengenai kardusnya juga loh. Di YouTube ada yang membahas mengenai kardus fake-nya Rolex ya. Jadi berbagai macam. Nah, jadi memang ada beginiannya, tetapi plastik ininya berbeda nih. Kalau yang Rolex punya busanya licin. Ya. Nah, kalau kotaknya sih saya melihat 11-12 ya. Ini agak berkerut nih di sini. Di sini agak berkerut. Nah, ini langsung jamnya ya, kita buka. Gini aja deh ya. Kita boxnya kita keluarin dulu aja. Ini ya, boxnya kita simpan dulu aja. Tapi kalau saya ditanya mengenai kesan boxnya, kalau yang ori ya bahannya lebih tebal, itu aja. Tapi kalau yang ini agak tipis dan bukaannya itu tidak smooth lah, karton lipetannya kurang begitu oke ya. Nah ini kita buka. Nah ini kenapa tidak rapat saya tidak tahu, mestinya sih rapat ya, setahu saya rapat. Kalau punya yang ori rapat. Coba ini bisa rapat nggak? Nah ini nggak rapat nih. Nah di sini bedanya ya. Kenapa ini tidak rapat saya kurang tahu. Coba sebentar, apakah ini bisa rapat? Oh bisa rapat, berarti terganjal karena ini mentok ya. Nah ini bukaannya, kardusnya ya. Kalau feel-nya sih beda ya. Ini kalau dilihat dari kardusnya kurang begitu rapi ya. Saya nggak bawa kardus orinya, jadi saya nggak bisa membandingkan. Mungkin nanti saya izin satu hari ya, besok saya kirimkan kembali. Jadi hari ini nanti malam saya bandingkan, atau nanti saya sambung videonya di belakang. Kardusnya ori dengan yang bukan ori agak berbeda nih turunannya ya. Dan ini kelihatan banget kasar sih memang ya. Ya. Ada silik kagelnya. Malah yang ori saya tidak dikasih kain loh. Tidak dikasih kain begini nih, nggak ada.
ada ya. Soal kartu garansi saya buka dulu kartu garansi. Jadi kita bahas jamnya nanti belakangan. Jadi ini ada bukunya. Bukunya biasanya taruhnya di belakang ya. Taruhnya di belakang sini nih. Jadi ini buat taruh buku sebenarnya. Ya, bukunya memang dapat 2, saya juga dapat 2. Nah, ini ada yang membahas di YouTube ya, akun luar negeri soal ijonya katanya, yang ori dengan KW ijonya berbeda. Nanti saya akan bandingkan coba ya malam. Tapi ini GMT Master 2 nih. Ya, jadi bukunya nggak sesuai nih. GMT Master 2. Padahal ini jamnya adalah Sea Dweller ya. Oh ya, ini bukunya buku GMT Master 2. Jadi bukunya nggak sesuai nih. Jadi jamnya Sea Dweller, bukunya GMT Master. Ya, jadi kalau benar-benar mestinya mau mengikuti ori harus dikirimkan yang sama ya. Bentar, saya masukin dulu karena saya bertanggung jawab banget nih terhadap barang ini. Jadi terima kasih ya untuk Garasi Jam mengizinkan saya untuk mereview ya. Nah, ini agak melengkung ya, tuh melengkung. Kalau yang ori kayaknya enggak deh, bagus ya. Oke. Sebentar, tadi saya lihat taknya. Taknya kalau yang ori itu warnanya putih, bro. Ini plastik ya. Dan ini kainnya kain dari benang karung nih kayaknya nih. Ya. Nah, di sini ada ininya ya, taknya. Nah, ini ada hologramnya. Ada hologramnya. Yang original saya juga cek ada Rolexnya. Nah, saya sudah ada nih 10 kali saya pinjem ini dari nyokap, dari emak lah ya. Dia beli dulu, sering beli berlian di Frank Co. Jadi dikasih nih logonya Frank Co kan begini. Ya, kita buat bantu-bantu ngintip-ngintip gitu, bro. Mirip sih, ya di sini kan ada hologram Rolex ya. Tapi ya namanya bukan original, beda loh. Stikernya kualitasnya rendah gitu ya. Jadi kalau ini logo, jadi ini tuh biasanya di-tag di jamnya ya, diikat di jamnya. Ini juga diikat di jamnya. Nah, biasanya di sini suka ada tulisan serinya berapa, 12660 atau 12 berapa, kodenya biasanya mungkin di belakang tempel harga gitu ya. Nah, ini tagnya. Nah, ini dapat dompetnya. Nah, dompetnya ini berbeda, kulitnya berbeda, dirasakan oleh tangan. Kalau yang original itu agak mengkilap, nanti akan saya lanjutkan ya, atau nanti akan saya bandingkan langsung. Nah, ini ada kartu garansinya. Kartu garansinya ini yang versi lama ya, kartu garansi. Kalau yang versi baru udah bisa NFC. Tapi saya juga ngecekin ya soal kartu garansi, katanya kalau yang ori itu kalau pakai lampu UV dia bisa nyala kayak duit gitu ya. Nah, kita sudah siapkan juga nih lampu UV. Kita nyalakan dulu ya. Nah, ini lampunya udah nyala, cuman kondisinya terang. Ya, ini kartunya palsu ya, bukan ori ini. Kenapa saya bilang palsu? Karena kalau yang ori itu dia nyala, bro, kalau dikasih UV ya. Ada istilah kayak glow in the dark-nya lah. Ini sama sekali nggak ada ya, jadi ini memang palsu ya. Kalau Anda kurang yakin, sebentar saya matikan dulu lampunya. Nah, ini saya udah gelapin ya. Ini lampu UV nyala. Nah, di sini nggak ada yang nyala, bro. Nggak ada yang nyala. Jadi ini kartu garansinya sudah pasti bukan original ya. Bukan original nih kartu garansinya. Sebentar saya nyalain lampu lagi ya. Karena nih kalau Anda bawa ke Rolex Indonesia, dia tanya kartu garansi, bro. Ya, jadi kalau kartu garansinya nggak valid, mungkin tidak bisa Anda servis di sana ya. Oke ya, kita simpan dulu ini lampunya. Karena lampu UV itu penting, bro, buat ngecek-ngecek duit ya. Saya sering ketemu customer terima duit juga ngeri banget.
Nah, itu tulisan ininya juga kayaknya agak berbeda nih fontnya ya, tapi di sini tertulis serial numbernya OR 6J 2001, serial number 116610. Si Dweller mestinya 12, tapi yang 12 itu 2021 ya. 116010, tapi saya nggak tahu nih 10 ini artinya apa. Mestinya kalau punya saya 126600, tapi ini ada satunya, saya mesti ngecek ya. Jadi ini sebenarnya naruhnya begini nih ya. Kalau yang original ya, jadi di sini ada lubangnya serial dan model ya. Di sini manual booknya tadi ya. Nah, ini kita taruh dulu di situ ya. Ini tagnya juga di sini. Nah, kita sekarang langsung ke jamnya deh ya, ke jamnya. Ini ada pelindungnya, kita buka. Saya hanya diizinkan ya, sudah diizinkan, dan saya juga boleh membuka ininya nih. Membuka plastik di dial ya. Saya tidak boleh membuka plastik lain, takut kira barangnya bekas, tapi kita akan simpan lagi, takut hilang aja bro ini bro. Hilang kan berabe ya. Nah, ciri-ciri biasanya kalau SGC juga dia ada ininya atau super apa, Swiss clone atau apa, saya juga nggak begitu ini ya. Tapi selalu ada hologram dia. Tapi kalau dia jahat ya, kalau jahat sebenarnya dibuka aja semuanya hologram begininya, jadi kelihatannya ori gitu ya. Jujur terus terang sih saya melihat sekilas loh ya. Kinclongnya beda dengan original. Ya. Ini saya punya original. Anda bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Saya juga takut ini palsu. Kenapa? Karena saya beli harganya lumayan, bro. Seharga Toyota Race baru. Ya, saya beli seharga Toyota Race baru yang tipe GR Sport non TSS ya. Anda cek sendiri harga Toyota Race berapa. Jadi saya khawatir ini palsu. Tetapi saya di video tersebut saya sudah keliling, bro. Saya sudah keliling, sudah ke Rolex Service Center, ya, sudah ke toko jam mewah di daerah Blok M, berpura-pura mau jual. Bro, mau jual, berapa duit, laku nggak? Kalau dia memvonis ini palsu, saya langsung waktu itu mau balikin ke yang tempat saya beli, karena ini ada curiga palsu. Ya, seperti itu. Tapi toko-toko jam mewah semua di sana tidak ada yang bilang ini palsu, hanya menawar, tetapi harganya tentu saya rugi 20 juta, 30 juta, karena ya mereka kan mau untung gitu ya, di bawah harga pasaran pastinya. Ya. Nah, sekarang kalau saya melihat begini ya, secara lihat begini, bro. Jadi ini jam saya sudah pakai berapa bulan ya? Udah 2 bulanan. Saya beli di bulan 8, bulan 9. Ya, kalau dilihat begini ya, ini kan boleh dibilang jam baru yang masih sarungan ya, jam ini udah dipakai. Kalau ngelihat begini, kinclongnya beda. Kinclongnya beda. Ya, saya ngelihat sekilas kinclongnya beda. Kenapa saya bilang kinclongnya beda? Original itu bersinar loh, bersinar, bener, bersinar. Tapi saya nggak tahu ya di kamera handphone ini kelihatan atau tidak. Tapi kalau original itu kinclongnya bersinar. Jadi istilahnya kalau muka cewek itu glowing lah, glowing gitu ya. Saya nggak jago ngebikin vlog, tapi ya vlog saya tukang lampu. Jadi kalau jam ya Anda lihat sendiri, glowingnya beda bro. Ya, yang kanan yang ori nih, yang kiri yang dikirimkan untuk di review. Ya, glowingnya beda. Saya nggak tahu di kamera terlihat atau tidak, tapi kalau kita bandingkan face to face, glowingnya beda ya, mengkilapnya. Sebentar ya, saya sambil membayangkan apa sih yang bisa dibilang beda atau tidak. Tapi memang sih kalau dilihat sekilas orang nggak ini ya. Tapi yang saya aneh kayaknya ini ukurannya kecil nih. Ukuran dari sini ke sini kecil. Ya, punya saya lebih gede loh. Karena punya saya memang si Dweller 2021 43, tapi kalau yang versi
2020-an mungkin kecil ya, 42 apa 41 ini. Ini kalau ini punya saya 43 paling gede. Ya, kalau saya lihat begini glowingnya beda. Mengkilapnya beda, bro. Tapi memang kalau orang nggak paham ya, nggak ini sih bisa tertipu ya. Jadi saya juga nonton YouTube tuh punya Uya Kuya ya sama Baby Kumalasari kalau nggak salah, mengenai Rolex Batman waktu itu ya. Rolex Batman dibawa ke tukang jam di Dharma Wangsa, dibuka ternyata palsu. Jadi kita hanya melihat fisik sebenarnya ya dari luar, tapi kalau lihat mesin kan nggak bisa, harus buka ya. Tapi sih ini kalau orang nggak mengerti ini dibilang ori juga bisa loh. Ya, tapi memang namanya replika dibikin 1:1 ya seperti ori. Ya, seperti itu. Dan ini kita coba intip deh ya soal itunya. Di bagian bawah sini ada serial number nih. Biasanya di sini nih di tanggal nomor 6 itu ada serial number, Bro. Nah, bener. Yang seperti saya duga K8 5210 4. Jadi tidak sesuai nih nomor serialnya. Iya, nomor serial ini tidak sesuai, Bro. Ya. Nomor serial ini harusnya di-print di sini. Harus sesuai. Jadi ini antara kartu garansi dengan ini nggak sesuai. Jadi Anda bisa beli Rolex kan ada paper. Jadi kalau Anda beli motor moge ada bodong, no paper dengan paper. Jadi kalau Anda beli yang paper tentu ada BPKB STNK kalau istilahnya di mobil. Nah, di jam itu ada papernya juga. Papernya itu kartu garansinya. Kartu garansinya itu harus sesuai nomor serial dengan sini. Kalau yang baru ditanam di dalam katanya. Kalau yang di luar kalau yang lama di luar. Gitu ya. Nah, ini nomor serinya nggak sama. Ya, ini sambil saya intip. Tapi kan nggak mungkin dong ya Anda ngasih lihat nomor seri ke orang, tapi kalau Anda mau cukup bergaya dengan budget yang ini ya boleh gitu ya, beli boleh. Nah, di sini nih perbedaan dengan original. Nah, ininya nih bro, ininya lebih tajam. Ininya tajam banget. Kenapa saya Nah, di sini agak nggak tajam, ini tajam. Kenapa bro saya bilang di sini tajam? Ya, saya ngomong jujur terus terang. Ini jam ori saya pakai ya. Saya jujur terus terang kemana-mana naik motor. Ya, saya bukan berarti jam begini saya naik mobil kemana-mana, enggak. Ya, saya naik motor. Naik motor saya adalah pakai Mio. Ya, saya pakai begini. Anda tahu dong, kalau naik motor kan Anda megang gas. Ya, sebentar. Anda megang gas begini ya. Anda megang gas dong sebelah kanan. Karena saya pakai di kanan loh, bukan di kiri. Saya kidal atau gimana nggak ngerti, tapi saya lebih enak pakai di kanan. Ngegas gitu ya. Ini itu di sini mentok ke sini bro, tajam, ya, tajam, tajam. Tetapi ini udah istilahnya bukan tajam, ini itunya di sininya udah lembut, lembut nih, tidak bakal melukain. Tapi kesannya tajam nonjok ke ini saya nih, dipakai di sini nonjok. Kalau kita naik motor ngegas, jalan rusak, gerer gitu ya, jamnya itu nonjok ke sini. Nah ternyata yang KW ininya lebih tajam, potongan ininya nih, lebih tajam. Jadi kalau dipakai lebih bisa melukai ya. Ya, seperti itu. Nah, ada perbedaan juga di bagian belakangnya ya.
Ini dia ada stiker hologram, saya nggak tahu nih bisa dicabut apa enggak. Oh, ini bisa dicabut, bro. Bisa dicabut. Ya, ini bisa dicabut nih. Jadi ini memang yang versi nggak ada hologram ya, tapi tulisannya coba. Gas escape valve Rolex ya, sama kelihatannya. Saya sih tidak menjago mereview ya, tapi intinya adalah kita beda tulisannya ya. Kalau yang ini tulisannya agak tebel hitamnya. Kalau yang ini tulisannya agak tipis fontnya. Jadi di belakang ini nih saya juga takut ini kan jam orang ya, takut lecet segala macam karena itu kan buat dijual. Jadi lebih baik saya pakein kain ya. Mungkin Anda yang profesional dibilang saya review abal-abal. Iya betul. Karena saya jujur bro, saya bukan tukang jam. Saya cuma hobi jam ya. Beli-beli jam saya levelnya cuman Seiko sebenarnya. Tapi waktu itu saya mau beli Marine Master, saya pikir orang beli Seiko mau harga 50 juta pun tetap Seiko dianggap jam murah. Tapi kalau Anda beli Rolex akan berbeda. Jadi ini di sini ada tulisannya. Ntar saya nyalain lampu aja mungkin biar lebih terang. Jadi di sini ada tulisannya, fontnya agak gede ya. Iya, fontnya agak tebal. Di sini fontnya agak tipis. Font ininya nih. Di sini kan ada tulisan gas escape valve Sea Dweller. Original gas escape valve. Kalau yang di sini juga original escape gas valve, tapi fontnya agak tebal. Agak tebal nih. Ya. Agak tebal. Dan saya ngelihat dia punya dial ya, apa sih layar background dari tulisan 2-nya ini nih, buat tanggalnya itu agak menguning ya. Agak menguning, jadi layar belakangnya kurang putih, kalau yang original putih. Ini putih. Dan tulisan 2-nya lebih besar loh, lebih tebal. Nanti kita akan timbang ya. Kita akan timbang ini beratnya berapa. Ya, kita akan timbang beratnya berapa, jadi supaya Anda tahu juga. Sebentar ya, akan saya keker. Mungkin Anda bisa lihat dari samping aja. Nah, ya salah satu hal lagi ya. Saya diajari oleh tukang jam. Di dalam ini ada tulisan Rolex ya. Di dalam ini nih di dinding ngomongnya gimana ya? Pokoknya di dinding lingkaran ini nih, di sini ada tulisan Rolex. Di sini ada garis-garis 5 menit kan, jam 1, 5 menit, jam 2. Nah, tulisan Rolex-nya itu harus tepat di garis itu. R-nya di garis itu. Di garis kedua mesti O, di garis ketiga mesti L gitu ya. Nah, ini nggak presisi. Nggak di tengah ini. Nah, di jam 12 ini, di segitiga ini jam 12, ada logo crown-nya Rolex. Logo crown-nya Rolex tidak di tengah. Nah, di situ membedakannya. Saya nggak bisa ngasih lihat Anda, tetapi saya kasih lihat ciri-cirinya aja. Ya, ini nggak di tengah bro, logo Rolex-nya. Kalau yang original di tengah. Ini saya dikasih tahu oleh tukang jam di Blok M. Nah, itu. Jadi maksudnya tingkat kepresisian kalau barang KW itu nggak se ini originalnya. Nah, bener kan? Dia antara font tulisan Rolex R O jaraknya itu tidak
presisi. Jadi jaraknya kadang ada deket, kadang ada renggang. Saya tidak bisa menunjukkan Anda, tapi saya ngomong apa adanya ya. Ini saya pakai 10 kali loh. Saya mau beli yang 25 kali atau berapa kali belum sempet, tapi keburu ada yang ngirimin ya dari Garasi Jam, terima kasih banget. Jadi saya juga nggak ragu tentang jam saya ori atau tidaknya, karena di video saya pertama saya bikin itu saya ragu bahwa Rolex saya KW. Saya tidak mempunyai alat ya untuk ngecek mesinnya dia bagaimana, namanya time graph. Saya sudah mempunyai hasil time graph dari jam saya, selisih plus minus 2,3 detik per hari, dan amplitudenya, beatnya, apanya dia bilang sesuai standar Rolex. Kalau mesin KW katanya tidak bisa sampai begitu. Nah itu saya karena nggak punya mesinnya dan saya juga agak bingung cara bacanya, jadi ya saya percaya dengan apa yang diomongkan oleh Rolex Service Center Indonesia. Karena teman saya juga penjual beli jam bekas, dia bilang kalau lu nggak percaya dengan orang Rolex, lu mau percaya siapa lagi bro? Gitu dia bilang. Nah tapi saya dikasih ini, nah saya bisa ngecek sebenarnya. Jadi saya tahu perbedaannya. Jadi tapi kalau lihat fisik ya, untuk orang yang nggak awam, nggak sampai dikeker-keker, Anda bolehlah belilah ya. Tapi kalau Anda yang mau original atau yang mau asli, lebih baik Anda nabung ya, nabung untuk membeli yang original. Ya, bener ya. Ini fontnya itu nggak presisi gitu loh. Ada yang lari, ada yang geser, dan serial number itu penting. Jadi harus sesuai dengan paper. Ya, harus sesuai dengan surat. Ya, jadi gini loh. Yang original itu ya, dia kan ada satu garis-garis. Jadi kalau R, dia di garis R-nya itu benar-benar di tengah. O, ada garis benar-benar di tengah. Jadi benar-benar dia presisi. Ya, jarak fontnya itu benar-benar presisi. Nah, sedangkan ini jarak fontnya itu kadang ada yang meleset, ada yang lari, ada yang tidak di tengah, ada yang di pinggir, ada yang over. Gitu ya. Jadi di situ mengekernya. Ya, pantesan saya waktu bawa ke toko jam di Blok M, mereka tuh dikeker-keker, ada kaca pembesar yang gede tetapi pembesarannya besar sekali gitu ya, memang buat lihat jam kali atau buat lihat berlian gitu ya. Jadi mereka udah mempunyai ciri-cirinya. Dan ini di nomor serialnya malah tulisannya gesernya. Jadi kalau yang asli ya, nomor serialnya itu bukan di garis. Bukan di garis, tapi di tengah garis. Jadi ada dua garis, satu nomor serial. Nah, kalau ini nggak presisi ya, ada yang nempel, ada yang enggak. Ada yang nempel, hampir nempel, ada yang di tengah, gitu ya. Nah, jadi makanya ini ciri-cirinya nih. Jadi
fontnya nggak sesuai gitu ya, lari dempet nggak sesuai. Nah ini saya lihat bezelnya saya nggak boleh buka, tetapi di sini kan ada setelan ya. Ini kita bisa tarik, iniin, kunci. Kasar bro, ya. Kadang mau, kadang enggak nih, kasar. Punya saya kencengin di bawah. Mulus. Pergerakannya mulus bro. Mulus banget. Bener loh. Tuh. Anda bisa merasakan tangan saya. Tapi kalau di video nggak bisa. Ini nih, tarik, buka, geser. Mulus. Kasar. Seret. Seret gitu loh. Kayak rel kurang oli. Iya, kasar nih. Jadi ini itu apa? Ini itu buat gedein atau kecilin ya, kecilin tangan. Jadi kasar nih. Iya, slide-nya halus, halus bro. Apalagi ya? Nah, kita lihat tulisan ininya. Ya, di titik ini, di arah jam 11, jam 10, jam 9, dia kan ada titik, itu kan buat glow in the dark. Nah, dia ada ring chrome-nya. Ring chrome-nya kinclong banget. Ini ring chrome-nya nggak gitu kinclong nih. Kurang kinclong, jadi kromannya itu kurang mengkilap. Ya, kurang mengkilap. Nah, ini mengkilap banget. Dilihat dikit aja udah kinclong, glowing lah. Istilahnya glowingnya beda. Jadi kalau cewek itu pakai skincare-nya yang mahal, mukanya glowingnya jauh ya. Kalau ini nggak bisa, perbedaannya nggak tahu. Apalagi ya. Nah, sekarang kita buka, bukan kita buka, apa kita iniin mesinnya. Oh, ini dulu nih. Selalu kan geraknya kan ke kiri. Tapi ini udah tahu saya. Ya. Ini juga geraknya ke kiri. Tapi ini nggak bisa balik nih, kenceng.
Bisa balik tapi beda. Suara ini lebih kasar ya. Tek 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 tek. Oh. Jauh banget. Jadi istilahnya gapnya jauh banget, bisa mainnya otaknya gede. Ini enggak, ini lebih keras, lebih presisi dan suaranya. Tik 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 tik. Ya, dan ini juga ini bisa ngeper nih. Wah, pernya jauh, Bro. Seret. Nah, ditekan ya. Jauh banget. Jauh. Sedangkan ini ditekan, rasanya itu kayak licin gitu loh. Presisi ini. Kasar. Kasar. Ya. Jadi saya nggak ragu ini KW. Suara tik 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 tiknya, Anda dengerin? Ya. Nah, yang ini suaranya gede. Suaranya ngebas. Dan bener, suaranya itu dia tidak seragam. Kita putar begini suaranya bisa kadang ngebas, kadang bisa suaranya garing. Ya, seperti itu. Kalau dari di sini kan ada tanggal ya. Backgroundnya kan warna putih, tanggal itu dia agak menguning ya. Karena kayak jam lama gitu. Kalau yang asli putih backgroundnya. Ya. Sekarang kita coba buka. Saya sedang mutar tanggalnya ya. Kita mau cek tanggalnya, fontnya sama semua nggak? Kadang suka ada gede kecil sendiri. Dan dia perpindahan tanggalnya itu loncat. Putar dikit, tep, loncat. Nah, saya buka yang ini ya. Nggak loncat bro, smooth. Putarannya itu licin, licin banget. Iya, licin. Kasar. Loncat dia. Toel dikit, loncat. Kasar nih. Jadi waktu roda ini diputar kayak ada seret. Ini licin gitu, kayak ada pelumasnya.
Ya, bener loh, kayak ada pelumasnya. Nah, ini saya matikan. Bentar. Matikan, jadi tarik lagi, kita putar ininya. Ya. Ini gapnya banyak nih. Ya, ini kan kita putar maju, ini kita putar mundur. Lumayan nih. Jadi olengnya banyak nih, oblaknya. Ini oblak juga, tapi dikit jarak oblaknya. Dan ini muternya itu licin gitu loh, kayak ada pelumasnya gitu, kayak dalamnya itu ada gemuk, jadi muternya itu nggak kasar, nggak seret. Nah ini seret nih. Dan banyak nih jarak mainnya. Ya, jarak oblaknya banyak. Sedangkan ini jarak oblaknya dikit. Ya. Nah ini kita tekan, kita lihat kliknya. Nah ini kita gulung pernya. Gulung pernya sih mirip. Ya. Kalau karetnya sama, karetnya sama. Sebentar saya cek dulu angka ini apakah seragam semua atau tidak. Karena kalau yang KW kan saya cek di Google suka nggak seragam katanya. Fontnya gede sendiri, kecil sendiri. Dan tulisan tanggalnya ini kurang begitu nyata ya, kurang begitu kereng. Jadi kalau ini tuh kereng banget. Kereng itu jadi boleh dibilang kayak di bold. Kayak di bold. Tanggal itu huruf font di Microsoft Word kayak di bold. Anda bisa lihat di sini karena ada lensanya kan. Nah, tanggal di sini Anda lihat kayak di bold. Jadi hitamnya itu tebel. Ya, kalau ini hitamnya tipis. Dan saya nggak tahu kalau saya lihat begini ya, kok agak burem. Burem tanggalnya loh. Bener, burem. Kalau ini jelas saya bisa lihat. Agak kelonjongan tipe ini beda nih. Cyclops ininya kelonjongannya beda. Ini agak lebih kecil, ini agak lebih besar, tapi saya nggak tahu karena saya nggak bisa membandingkan karena ini dari diameternya beda. Ini 43, ini mungkin 41 kalau nggak 42 nih. Jadi ini versi lama, ini versi terbaru. Ya, versi terbaru ini tipe Mark II, ini tipe Mark I. Kenapa saya bilang? Karena di bawah ada tulisan Swissmade, dia di tengahnya tanpa logo. Jadi ini versi asli 50 tahun anniversary Mark II. Tetapi kan ini kan klonnya, KW-nya. Nah, saya punya bukan versi 50 tahun anniversary dari Sea Dweller ini, tetapi udah versi terbarunya lagi gitu loh. Jadi di tengahnya ada logo crown, Swissmade ada crown-nya. Ya, Mark II. Gitu ya. Di bawah tulisan Rolex ada tulisan Oyster
perpetual. Di situ fontnya dempet lebar ya. Nah, bener kan? Kalau yang original, fontnya itu jaraknya sama. Ya, seperti itu. Ini singkat saja ya, sudah mungkin juga lama banget. Tetapi nanti mungkin saya izin malam akan saya review lebih lengkap ya. Kita bandingkan secara face to face dengan dusnya ya. Nah, kalau ininya ya, ininya logo ininya, kalau yang ini begini, ini udah saya pakai banyak daki. Kalau yang ini begini, kalau yang ini kita lihat logonya. Oh, kalau yang ini malah emboss ya. Ini juga emboss sih, tapi berbeda. Berbeda. Kita lihat logonya ya. Beda. Jadi kalau dia punya rantainya berbeda. Jadi kalau ini itu sepertinya dipon. Jadi udah ada malnya, dipon, dipres pakai mesin, jebret begitu ya. Kalau ini sepertinya dari laser. Kenapa saya bilang dari laser? Karena dia kayak ada titik-titik gitu loh. Dia dipon tapi kayak ada titik-titik. Jadi seperti dibakar gitu loh, pakai laser digambar. Jadi dia punya ininya itu kayak ada garis titik-titik kayak nomor rangka mobil Toyota Innova dengan Avanza kan berbeda. Ada huruf A, hanya A saja, ada yang A-nya titik-titik. Kayak Ducati saya dulu ya, waktu saya gesek-gesek dia titik-titik tuh. Jadi kayak huruf braille gitu loh. Nah, ini juga sama begitu. Kalau di Keker ini kayak di laser. Jadi di pon tapi kayak di laser. Jadi kayak ada dalamnya itu ada bintik-bintiknya lagi. Tapi kalau ini hanya bener-bener kayak di pon aja. Iya, di pon aja, di press. Tapi kan nggak mungkin ada orang memperhatikan sampai sini, gitu ya. Tapi kalau Anda pakai buat kondangan, apalagi Anda pakai jas, ya. Anda pakai jas, Anda buat kondangan, ini sih cengli lah, ya. Anda mau bergaya boleh, ya. Tapi kalau Anda ada uang, ya saya sarankan beli yang original, ya. Karena Anda punya jam ini kekal sih kalau saya bilang ya. Jujur terus terang babe saya juga punya satu atau punya beberapa, saya nggak tahu, nggak ngecekin, nggak nanya, toh awet gitu loh, nggak rusak-rusak gitu ya, kekal. Jauh bro, ya, ada harga ada kualitas ya. Tapi sih ini kalau saya bilang ya, ya menyerupai ya, replika ya. Tapi kalau orang yang paham, orang yang tahu bahwa ini KW atau ori, orang yang biasa lihat pasti tahu. Tapi kalau orang yang nggak tahu atau yang nggak ini, ya mungkin bisa terkecoh ya. Kenapa? Karena mengkilapnya beda bro. Mata itu nggak bisa dibohongin loh. Seperti Anda punya berlian, berlian asli dengan berlian palsu. Orang yang sering pakai berlian pasti tahu itu berlian asli atau palsu. Kenapa? Karena kekinclongannya. Atau Anda, istri Anda atau Anda sosialitas sering memakai tas mewah, Hermes, Louis Vuitton atau Tory Burch atau apalah merek-merek tersebut. Lihat sekilas mungkin bisa tahu. Tapi kalau kita orang paham tidak tahu. Sama seperti saya pemain lampu. Saya sekedar ngelihat lampu, saya tahu itu masalahnya kenapa. Karena kenapa? Saya sudah berkecimpung lama di situ. Tapi di soal jam ini kita awam, ya, kita awam. Jadi jujur terus terang, saya nggak terlalu ini, makanya kemarin saya buat review mengenai jam Rolex saya. Saya takut KW gitu ya. Sebentar saya matikan lampu dulu. Saya takut KW ya Rolex saya, makanya
Makanya saya buat video dan pengalaman saya waktu beli Rolex seperti bagaimana. Wah, beda bro. Glow in the dark ya, ngomongnya apa sih? Kalau di istilah jam saya juga nggak begitu tahu. Pokoknya glow in the darknya saya nggak bisa nunjukin, mungkin di kamera nggak kelihatan, tapi mata saya aja lah yang mewakili ya. Beda bro, terangnya bro. Memang kalau berbicara glow in the dark, itu Seiko lebih terang. Saya punya Citizen, saya punya Seiko, saya punya jam-jam merek lain. Seiko begini kalau soal glow in the dark. Tapi ini jauh bro. Ini agak terangnya agak bureng. Kalau ini terangnya tuh kayaknya terang gitu loh. Terangnya beda bro. Ya. Ya, terangnya beda. Ya, saya rasa cukup ya video reviewnya. Jadi ini siang hari, mungkin saya izin 1 hari. Nanti malam akan saya bandingkan dengan originalnya ya, bandingkan dengan originalnya face to face kardusnya ya, kardusnya kita bandingkan bagaimana bedanya dengan lampu UV juga ya. Kita tes, coba deh kita kasih lampu UV apa bedanya, bisa kelihatan nggak? Siapa tahu ada tanda-tanda tertentu, karena dengan lampu UV atau black light itu bisa mengatasi masalah ya kadang-kadang ya dengan black light. Dengan black light itu Anda bisa mencari solusi. Kenapa? Contohnya Anda ke hotel, Anda nginep di hotel, spray itu udah diganti atau belum, kita bisa pakai center black light, kita cari apakah ada bekas noda-noda dalam kurung, peju gitu misalnya, ya itu penting bro. Bisa kelihatan nggak kinclongnya bedanya di mana nih? Kekinclongannya bedanya di mana nih? Ya. Nah ini kita taruh di sini ya, 2 buah ya. Saya nggak tahu kamera bisa membedakan nggak. Apa terlalu ke ungu ya. Tapi maksudnya saya mau kasih lihat glow in the dark-nya beda loh. Dari titik ininya aja udah beda bro. Di sini kan ada satu nih titik nih. Beda. Nah ini setelah dicahayain ini dia ke hijau. Ke hijau. Ini kayaknya tetap biru deh. Oh tetap hijau juga, sorry. Nah ininya nih nyala nih, titik ininya nih. Ya di luar ini kasih dulu cahaya. Nah redup kan ininya nih. Ya. Nah ini saya kasih lihat di sini. Terang yang mana? Ya. Ini udah dikasih lampu UV nih, kita sama-sama kasih. Terang yang mana? Ya. Tapi kalau Anda mau berbicara lume, baru ingat saya namanya. Kalau Anda mau berbicara lume, Seiko paling canggih bro. Bukan paling canggih, paling terang. Ya, saya ngomong apa dah itu the point. Harga cuma 5 jutaan aja terang banget ya. Kasar ininya nih. Terdengar suaranya loh. Tuh, tak tok. Ya, gini-gini terdengar tak tok. Ini yang ori nggak terdengar bro. Itu aja. Ya, saya rasa cukup videonya. Jadi buat Anda yang mau beli, nanti Anda bisa saya kasih link deskripsinya langsung ke Garasi Jam. Ya, terima kasih untuk Garasi Jam. Nanti saya kasih deskripsinya. Jadi buat Anda yang mau beli, buat Anda yang mau bergaya memakai Rolex Sea Dweller, boleh beli di Garasi Jam. Jam ini memang jam KW. Ya, Anda belilah di penjual yang jujur. Jadi jangan sampai Anda beli jam KW tapi harganya original. Jangan sampai Anda beli kena tipu, berbulu domba gitu loh. Kalau KW kita bilang KW, gitu aja. Kalau ori ya kita bilang ori. Ya. Jangan sampai istilahnya penipuan. Tapi memang sih menjual barang KW juga sebenarnya nipu, tetapi setidaknya dia jujur bahwa ini adalah clone. Gitu. Ya. Jangan sampai barang clone dibilang ori karena kan harganya berbeda jauh. Nah, dengan kualitas clone begini
sudah menyerupai dengan originalnya, boleh dibilang 1:1 replika, ya harganya dijual 9 komaan ya, 9, hampir 10 juta nggak sampai. Nanti minta referral aja dari Juragan Lampu, bilang saya udah lihat reviewnya Juragan Lampu, nah nanti dikasih kurang harganya 9, lebih ya. Jadi kalau Anda berminat bisa langsung ke Garasi Jam ya. Terima kasih juga untuk Garasi Jam yang sudah meminjamkan saya, sudah percaya dengan saya menitipkan jamnya ya, untuk saya review ya. Terima kasih. Mirip bro, sebentar saya nyalain dulu lampunya. Ya, jadi mirip lah ya. Kalau untuk orang yang nggak paham, nggak mengerti, mungkin ya Anda dibilang, wih keren. Tapi ada juga orang yang berpendapat begini, gue cuma naik Mio pakai jam begitu mah nggak mungkin dianggap orang kaya. Nggak juga bro. Ya nggak juga bro. Saya jujur terus terang, saya tukang lampu. Saya sudah sering ketemu notaris, PPAT, saya sudah sering ketemu broker, saya sudah sering ketemu pemain saham ini itu. Kita duduk satu meja dengerin seminar atau apa, tangan kita taruh di meja dengan jam Rolex. Dia tahu lu siapa, gitu ya. Kalau orang yang tahu bahwa ini original, karena kinclongnya beda, glowingnya beda lah, intinya itu ya, glowingnya beda. Padahal jam saya ini udah dipakai lumayan loh. Sekarang sudah bulan 11. Saya beli di bulan 9 awal kalau nggak salah. Udah beberapa bulan. Ini masih kinclong loh. Ya. Jadi ketahanan kinclongnya ini original, bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, seperti itu. Dan keawetannya sebenarnya sih. Keawetannya yang kalau dari KW itu kurang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dulu juga punya bro yang KW-KW begini. Tetapi memang saya beli bukan yang harga 9 juta, 10 juta. Saya beli yang harga 5 jutaan. Karena banyak sekali noob, ETA, Miyota, ini itu, aduh pusing juga ya. Dan kalau Anda cek di AliExpress nih, saya kasih tunjuk, Anda cek di AliExpress ya. Mesin Rolex 325 ini banyak banget bro. Tuh ya, nih ya. Ini di aplikasi AliExpress. Super 3235 ya. Jadi kalau ini tadi kan kita mereview fisik. Kalau mereview daleman memang harus dibongkar. Saya juga di pertama kali udah datang ke Rolex Service Indonesia, suruh dia bongkar, dia tidak mau. Karena ini tidak mencurigakan apa-apa, bukan KW atau bagaimana, jadi dia tidak mau bongkar. Ya. Nah, saya bilang kalau saya bongkar di tempat lain, di toko jam, dia bilang garansinya hangus. Nah, dengan begitu saya takut. Ya, dengan begitu saya takut. Jadi lebih baik mendingan masih garansi, karena ini kan termasuk jam diver, jam menyelam bisa kedalaman, itu harus ada kedap air gitu ya. Jadi kalau kata dia kalau udah dibuka kedap airnya bisa gagal. Nah, seperti itu. Nah, saya sebenarnya mau mencoba lagi, jadi kapan-kapan saya mau ke Melawai, ke daerah Blok M. Biasanya kan mereka habis servis jam ada mungkin alat yang bertekanan. Jadi ini jam dimasukin ke dalam dia punya botol, tekanannya diumpamakan kedalaman air 300 meter misalnya. Di sini kan bisa 1.200 meter nih tulisannya kalau nggak salah nih. 1.200 feet atau 1.200 meter atau 4.000 ya. 4.000 feet, 1.220 meter. Jadi ini bisa dibawa 1,2 km ke bawah permukaan laut. Jadi intinya adalah berapa sih tekanannya di bawah permukaan laut 1.200 meter. Nah, kita umpamakan dengan alat tersebut, jadi ada minus berapa negatif. Nah, ini dimasukin ke situ, apakah dia bocor atau tidak. Nah, itu. Nah, saya yakin kalau KW hanya istilah tulisan. Mungkin kedap airnya ya mungkin cuma 100 meter gitu ya. Jadi jam original pasti sudah quality controlnya bagus. Jadi maksudnya saya kalau buntu waktu itu saya bilang saya mau tes ini dicelupin, diumpamakan tekanan airnya 1 kilo 1.000 meter di bawah permukaan laut, berapa sih KPA? Nah, tekankan berapa KPA. Kalau dia rusak atau masuk air atau ngembun, berarti ini palsu. Kenapa jam ori di bawah 1 kilometer bawah permukaan air kok bocor gitu loh. Tapi saya belum sampai sebegitu.
Teman saya yang jual beli jam mewah tuh di di Central Park, dia bilang, lu kalau nggak percaya Rolex Service Indonesia, lu mau percaya siapa lagi, bro? Ngapain lu stres-stres? Dia bilang begitu. Ya sudah, jadi saya anggap ini ori, itu aja. Ya, tapi memang bro, saya punya kekhawatiran tinggi sekali. Kenapa? Karena banyak sekali KW-nya ya. Anda di AliExpress lihat mesin aja, dia bilang Super 3235. Mesin Rolex ini 3235 atau 3135 yang lama. Ya, power 72 jam. Banyak banget bro tuh. Ya, Submariner, mesin-mesin tuh. Ini AliExpress bro, semua datangnya dari Cungko ya. Mesin-mesin palsu ya. Dia bilang VSF, best quality, noob, man, blue balance atau apalah istilahnya itu banyak banget bro. Ya, nah ini saya kasih gambar ya, screenshot. Nah, kenapa kalau yang original itu ya, nih di angka 21 atau di berapa nih? Nah, ini ada dialnya nih. Nah, dial yang tadi yang bukan original, ini background ininya kuning, menguning, bukan putih. Kalau yang original backgroundnya putih. Ya, kalau yang non original ya seperti ini kan bukan original. Nah, ini jaraknya ini suka berbeda nih. Contohnya di 17-nya gede. Angka 17-nya gede. Gede banget nih 17-nya. Jadi kita puter-puter kok suka nggak sinkron gitu. Kok kadang gede, kadang kecil. Ada di 21 kecil. Dua-duanya gede angkanya. Ya, kelihatan nggak tuh? 21 kecil, 22 gede. Nah, makanya saya juga waktu pertama kali beli, saya cek di YouTube sampai nggak tidur sampai tengah malam. Kita cek di bahasa Rusia, di bahasa negara-negara lain, Jerman gitu ya. Kita pakai Google Translate, kita ketik di YouTube, nongol lah. Saya juga nggak ngerti tuh apa yang si orang-orang bule itu ngomong menggunakan bahasa mereka. Tapi dia, ya saya namanya nonton video asal tahu aja. Oh, diputer-puter. Saya perhatikan angka 14-nya, 13-nya, diputer-puter sama nggak, gitu ya. Jadi ada kekhawatiran jujur terus terang. Tetapi makin kesini saya makin merasa ini original. Kenapa saya bilang original? Karena saya makin menemukan ciri-cirinya gitu ya. Ciri-cirinya. Jadi dibandingkan dengan yang KW pun jauh sebenarnya. Jauh bro, jauh ya. Jauh bro. Saya pertama kali menganggap ini KW. Kenapa? Kok jam ini kok ada gap saya bilang, tapi gapnya kecil banget. Nah, ini yang KW, gapnya gede banget. Tuh. Dan kasar, ini lembut. Lembut. Gitu ya. Nah, jadi perbedaannya di situ. Dan melihat begini, ini sih kinclong banget bro. Ini kinclong banget. Ini kurang kinclong, jadi kurang glowing. Nggak tahu kenapa. Ya, kurang glowing, kurang mengkilap lah. Padahal jam saya udah dipakai berapa bulan ini ya. Kan ini kan baru nih, masih segelan ya. Oke ya, cukup ya. Nanti malam saya izin, jadi saya bawa pulang ke rumah, nanti saya bandingkan dengan box orinya, original VSKW ya. Terima kasih untuk Garasi Jam sudah meminjamkan saya jamnya. Mohon maaf kalau saya review terlalu vulgar ya, to the point apa adanya. Karena saya jujur terus terang awam di bidang jam. Kalau Anda mau bertanya saya lampu detail, saya siap untuk menjawab ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah nonton juga ya, review saya review abal-abal karena saya bukan tukang jam. Terima kasih.